Membicarakan keimutan, ini adalah bagian terbaik menurutku. Karena aku adalah penggemar Pokemon yang menyukai mereka karena imut. Ya semoga aja kalian gak bosan ya sama pembahasanku. Kalau mau skip juga nggak apa-apa kok. Nah jika membicarakan tentang Pokemon Pseudo Legendary, maka hal utama yang terlihat adalah mereka memiliki kekuatan yang besar. Serta punya desain yang cenderung menakjubkan. Tapi itu untuk tahap akhir mereka. Beda nih kalau misalnya kita membicarakan tentang bentuk awal mereka. Karena umumnya mereka begitu menggemaskan sampai-sampai aku kadang sayang banget sama mereka. Karena sedih banget gitu kalau Pokemon yang tadinya lucu-lucu dan berubah jadi Pokemon yang sangat besar dan ganas. Dan ya, sepertinya Game Freak tahu banget nih kalau sepertinya orang-orang juga menyayangi bentuk awal Pokemon Sudah Legendary ini. Makanya mereka berevolusinya lama banget. Enggak juga sih kayaknya. Alasannya ya karena biar menantang aja. Karena Pokemon Sudah Legendary sekarang itu jumlahnya udah 10. Jadi setiap ranking yang mereka dapatkan ini disesuaikan dengan ya pendapatku pribadi ya. Karena aku punya satu pilihan Pokemon Sudah Legendary paling imut sejauh ini. Jadi kira-kira siapa nih Pokemon tersebut? Tapi sebelumnya bantu like-nya sebanyak mungkin ya, agar aku tambah semangat dalam membuat videonya atau video-video berikutnya. Dan mari kita masuk ke daftarnya. Let's go. Beldum. Karena ini benda, jadi mungkin cuma mungil doang ya kan. Tapi agak kurang imut lah ya. Tubuhnya adalah bola baja yang kemudian memiliki lengan yang sungguh membuat Beldum berubah menjadi Pokemon yang cukup cerdas. Beldum juga menjadi Pokemon Pseudo Legendary yang terbilang unik karena ia adalah salah satu yang tidak bertipe Dragon. Tapi justru ini juga membuat ia memiliki lebih banyak keunggulan. Mendeskripsikan keimutan Beldum kayaknya cukup sulit. Karena ya sekali lagi benda yang utuh kayak gini kan agak aneh lah ya untuk disebut imut. Ya bergantung kamunya aja gimana nih. Kira-kira menurutmu Beldum itu imut atau enggak? Drippy. Meskipun Drippy lebih banyak punya kaitan dengan air, tapi uniknya ia adalah naga dan juga hantu. Dan jiwa hantunya juga sebenarnya tidak terlalu terasa banget ya. Karena justru ia tampak imut dengan tubuhnya yang apa adanya. Drippy memiliki kepala yang pipih dan mata besar yang membuat kesan naganya juga kental. Ia adalah jenis hantu yang menyukai kebahagiaan. Tentu saja nggak bakalan takut-takut amat lah ya kan saat kita bermain bersamanya. Ditambah lagi Drippy juga terkadang hidup berkelompok, memastikan diri mereka untuk bertemu Dragapult agar bisa ditembakkan dalam pertempuran. Lucu banget lah pokoknya. Dino. Hydreigon mungkin benar-benar sangat brutal di dunia Pokemon, tetapi tahap awalnya adalah salah satu yang menggemaskan alias imut. Dino adalah naga yang buta, kamu pun bisa melihat wajahnya yang tertutup gitu kan. Nah untuk menjinakkan dirinya sepertinya butuh perjuangan karena ia akan bertindak kasar terhadap sesuatu di sekitarnya. Yang dimana ini ia lakukan untuk memastikan ada apa aja yang ada di sekitarnya tersebut. Dan kalian juga harus tahu bahwa ini dilakukan olehnya di hampir semua hal termasuk jika kita berada di sekitarnya. Sebenarnya ini akan membuat tubuh kita menjadi luka-luka. Tapi di satu sisi kasihan juga karena Dino tidak mampu melihat sekitarnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memandang dirinya dari jauh. Gible. Selayaknya di anime, kita dapat melihat bagaimana Gible milik Satoshi benar-benar menggemaskan untuk sejauh ini. Perilakunya yang ambisius dan juga konyol membuat ia tampak tidak terlalu berbahaya. Tapi kenyataannya Gible adalah predator. Menggigit sesuatu yang mengganggu tempat tinggalnya dan mengakibatkan giginya terlepas karena terlalu kuat saat menggigit. Secara penampilan, rahang Gible yang besar sebenarnya tidak terlalu menciptakan kesan seram. Justru ini membuat ia tampak lebih imut karena mukanya juga semakin konyol. Ditambah lagi tubuhnya juga membulat dan tampak berbobot. Seakan boneka yang akan menjebak kita. Jangmo-o. Nama Pokemon ini cukup unik karena jarang-jarang ya kan ada Pokemon yang menggunakan sebuah tanda dalam nama mereka. Jangmo-o adalah Pokemon tipe Dragon yang juga tidak kalah imut. Warna tubuhnya juga tidak terlalu berat. Benar-benar sesimpel itu, tapi justru membuat ia lebih estetik. Mata Jangmo-o yang besar juga adalah bagian terpenting yang menciptakan kesan imutnya. Dan pastinya akan sangat bangga ketika bertemu dengan naga yang imut dan kelihatan mahal ini. Sisik di kepala Jangmo-o biasanya ia gunakan untuk adu kekuatan bersama temannya. Biasanya ia akan menghantamkan sisik tersebut untuk melatih mental mereka.
Dan bisa kebayang dong gimana perilaku ini jika terlihat di depan mata. Pasti menggemaskan banget, soalnya kan mereka kecil gitu. Bagon. Menemukan Bagon adalah salah satu yang mengesankan dalam game. Tubuh Bagon tidak terlalu jauh dari naga-naga imut lainnya. Ia juga mungil dan berbobot. Dan warna biru yang mewarnai kulitnya adalah salah satu keunikan tersendiri. Bagon sebenarnya punya dua sisi. Kelihatan imut ada, tapi kelihatan sangar juga ada. Tetapi melihat tubuhnya yang kecil, tampaknya dengan berjalan saja kita bisa menikmati keimutannya. Dan uniknya lagi, Bagon ini punya tujuan hidup yang cukup besar dalam kehidupannya. Menantikan sayap muncul agar bisa merasakan namanya terbang yang selalu ia nantikan. Dan bagian kepalanya yang kayak rambut gitu memiliki tekstur yang sangat keras. Frigibax. Inilah keunikan Pokemon tipe Dragon saat masih kecil. Tubuh mereka selalu berupa bulatan yang dibentuk dengan beragam indera dan bagian tubuh lainnya dengan begitu menggemaskan. Frigibax adalah salah satu yang terbaik kalau menyangkut muka imut. Meskipun diperkenalkan di generasi yang penuh warna, namun Frigibax mendapatkan warna yang simpel dan tidak terlalu cerah. Tapi justru inilah yang membuat ia terkesan lebih original. Karena warna abu-abu dengan tipe Dragon Ice-nya, Frigibax tampak lebih natural dengan habitatnya. Ia juga memiliki sirip di punggungnya, di mana ini berfungsi untuk menyerap suhu panas. Di mana semakin panas suhu di tubuhnya, maka semakin kuatlah ia dalam bertindak. Dratini. Selain ia sangat memungkinkan untuk ditangkap dalam game pada masanya, Dratini juga adalah sesuatu yang tidak kalah menggemaskan dengan desainnya yang hanyalah ular naga. Memadukan biru pudar dan warna putih adalah kesempurnaan warna yang pernah aku kenal sejauh ini. Ya, berulang kali aku bilang bahwa dua warna ini adalah penggabungan terbaik di mataku. Ia juga diberikan semacam hidung yang sepertinya jika ditekan teksturnya akan cukup lembut. Dan matanya yang besar adalah yang paling mendukung untuk tingkat keimutannya. Uniknya Pokemon ini berdiam di air terjun, membuat ia berganti kulit dan semakin membesarkan tubuhnya. Gumi. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah jenis Pokemon tipe Dragon dan Pseudo Legendary yang paling tidak tepat. Tetapi Gumi tidak seburuk itu. Tubuhnya yang tidak memiliki bagian tubuh lainnya selain antena dan setitik biji mata adalah sesuatu yang patut dikagumi. Gumi tampak begitu lucu atau imut hanya dengan berjalan dengan tubuh slime-nya. Ditambah lagi Pokemon ini punya warna yang cukup tidak biasa. Beberapa Pokemon tipe Dragon selalu berkaitan dengan air, dan Gumi bahkan adalah air. Karena seluruh tubuhnya memiliki unsur air yang membuat ia tampak terlihat becek. Itulah mengapa ada membran yang menyelimutinya dan membuat ia aman dari udara yang penuh gersang. Larvitar. Larvitar adalah Pokemon Pseudo Legendary terimut yang pernah aku kenal sepanjang masa untuk sejauh ini. Tidak peduli kamu mendislike ia, aku akan tetap bilang bahwa ini adalah kesempurnaan desain tentang imut tapi laki dan juga cewek banget. Warna Larvitar adalah warna hijau lumut yang menyesuaikan dua tipenya. Berdiri dengan kokoh dan punya tubuh yang tampak berbobot. Paha yang menopangnya memperkuat tubuhnya, dan ini imut banget pahanya coy. Mendapatkan tanduk mungil dan perut merah yang tampak tidak jomplang sama sekali. Dan pastinya ada raut wajahnya yang tampak marah, tapi justru ini tidak menakutiku sama sekali. Ada garis hitam kecil di bagian matanya. Jadi inilah yang membuat Larvitar mencoba untuk menampilkan wajah seram. Tapi malah ini membuat ia tambah menggemaskan. Dan itulah beberapa Pokemon Pseudo Legendary yang menurutku jika diurutkan keimutan mereka punya keunikan masing-masing. Jika kamu tidak setuju dan dengan senang hati pendapat kalian akan aku tunggu di sesi komentar. Kalau begitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.